Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Triswarni dari PIAUD 1. Salam Pramuka. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sejarah Pramuka di Indonesia. Pramuka adalah organisasi kependidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Dalam dunia internasional, Pramuka disebut dengan istilah kepanduan Boy Scout. Sejarah Pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Gilwell menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang dituliskan dalam buku Shooting for Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Belanda dengan nama Padvinder oleh orang Belanda. Gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda Indonesia yang merupakan daerah jajahannya. Kemudian didirikanlah organisasi yang bernama NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Gerakan Pramuka atau Kepanduan Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan 1. Didirikannya NPO di Bandung, kedua di Jakarta didirikannya JIPO. Ketiga, pada tahun yang sama, kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini melebur diri menjadi satu, bernama INPO di Bandung pada tahun 1926. Keempat, di luar Jawa, para pelajar sekolah agama Sumatera Barat mendirikan kepanduan El Hilal pada tahun 1928. Melihat gerakan kepanduan itu, tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Padvinder untuk anak bangsa dan kemudian muncullah Padvinder Indonesia seperti JPO, JJP, NATIPIJ, SIAP, dan Padvinder Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Wathan atau HW. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan Pramuka turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide untuk menggantikan Padvinders dengan nama pandu atau kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvinderi. Dengan meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti IPO, PK, dan PPS bergabung menjadi KBI. Kemudian pada tahun 1931 berbentuklah PAPI, Persatuan Antara Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepanduan sempat dilarang karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945 yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93/BHGA tanggal 1 Februari 1947. Pada awal tahun 1950, banyak kemunculan organisasi-organisasi kepanduan sehingga Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93/BHGA tanggal 1 Februari 1947 dengan keputusan nomor 2341/KAB September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 16 September 1951. Terbentuklah IPI NDO, Ikatan Pandu Indonesia, yang diterima menjadi anggota International Conference, organisasi kepanduan sedunia. Mewakili Indonesia masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada tahun 1953. Pada tahun 1954 terbentuklah organisasi POPP Indo, Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI, Kepanduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Perkembangan gerakan kepramukaan Indonesia dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPINDO, Popindo, dan PKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin Pandu ke Istana Merdeka.
Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian melebur menjadi organisasi yang baru yang bernama Gerakan Pramuka dan Lambang Tunas Kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri I.R. Juanda, maka perjuangan menghasilkan Kepres No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden RI Insinyur Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya, Gerakan Pramuka diperkenalkan resmi kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersamaan dengan Presiden RI menganugerahkan Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah, pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang di setiap tahun diperingati seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di berbagai daerah Indonesia. Di ibu kota Jakarta digelar apel bersama diikuti 10 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden berkeliling Jakarta. Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1988 di Dili, Timor Timur nomor 10/Munas/88 tentang Bapak Pramuka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX Raja Kesultanan Yogyakarta, Gubernur Yogyakarta, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara 1973 sampai dengan 1978 dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka Pramuka bukan lagi salah satu organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Gerakan Pramuka dipimpin oleh Ketua Kuartir Nasional yang saat ini dijabat Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Waseso. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah kepramukaan se-Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.